hidup menyepi selama 100 tahun. Hari-hari di dunia manusia ini sungguh sangat santai dan bahagia. Ada apa ini? Tempat persembunyianku ditemukan. Padahal aku sudah membuat langkah perlindungan yang sempurna. Tidak disangka di dunia ini masih ada pemuda setampan ini. Bantu aku. Ini adalah racun hewan. Racun ini berasal dari sekte hewan di dunia keabadian. Hanya bisa diatasi dengan melakukan kultivasi ganda. Apakah kau datang dari istana surgawi? Jika bukan karena diracuni, bagaimana mungkin aku membiarkan manusia sepertimu mendapatkan keuntungan dariku? Gawat, orang dari dunia keabadian sedang mengejar. Aku harus segera pergi. Jika tidak, aku pasti akan mencelakai manusia ini. Orang gila. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Oh, peri kecil itu menganggapku sebagai manusia biasa. Ya sudah, lanjutkan saja hidupmu sebagai kaisar wanita dunia keabadian, dan aku akan kembali menjalani hidup santaiku. Aduh, aku juga tidak tahu bagaimana nasib peri kecil yang merenggut pengalaman pertamaku itu. Apakah dia hidup dengan baik di dunia keabadian? Tuan Raja Iblis, sudah 4 tahun. Anda masih memikirkan peri malam itu. Mungkin dia sudah lama melupakan Anda. Aduh, benar juga. Dunia keabadian dan dunia iblis itu berbeda. Ibu, kita mau kemana? Bukankah kakek bilang ingin bertemu ayah? Ibu akan membawamu mencari ayah. Kakek adalah tubuh iblis abadi yang langka dalam 10.000 tahun. Entah seberapa jauh lebih kuat dari tulang abadi tertinggi milikku. Aku tidak boleh membiarkan para bedebah dari sekte abadi menyakitimu. Sebelum aku mati, aku harus menyerahkanmu ke tangan ayahmu. Meskipun pria itu manusia biasa, setidaknya itu bisa membuat putriku tetap hidup. Jangan lari, kejar. Gawat, mereka mengejar kakek. Peluk ibu dengan erat. Luo Ruying, sebagai kaisar wanita Luo Shen, melanggar hukum langit dengan melahirkan keturunan manusia, menyerahlah. Tulang abadi tertingginya sudah diambil oleh Dewa Agung. Sekarang dia terluka parah. Tidak akan bisa lari jauh. Menangkap Luo Ruying dan putrinya adalah sebuah prestasi besar. Dewa Agung pasti akan menghadiahi kita bertiga hahaha. Ibu, bukankah ibu bilang ayah sudah meninggal? Kenapa kita harus mencarinya? Kakek, sebenarnya ayahmu belum benar-benar mati. Lalu kenapa ayah tidak pernah datang mencari kakek dan ibu? Apakah ayah sudah tidak menginginkan kita lagi? Bukan begitu. Kakek, bagaimana mungkin ayahmu tidak menginginkanmu? Dia sebenarnya sedang memulihkan diri, tidak memberitahu kakek agar kakek tidak khawatir. Baguslah, kakek akhirnya bisa bertemu ayah. Asalkan aku bisa menyerahkanmu pada ayahmu, agar sisa hidupmu menjadi orang biasa yang bahagia, meskipun aku harus mati. Aku mati pun merasa tenang. Luo Ruying, di seluruh dunia ini, siapapun yang berani melindungimu, akan dibersihkan. Jangan pikir aku tidak tahu niat kalian. Selama aku ada, kalian tidak boleh menyakiti ratuku. Aduh, di mana orangnya? Aneh, kekuatan tadi sangat besar. Aku bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawannya. Ibu, ada apa dengan ibu?
Disinilah tempatnya. Forteen tahun tidak bertemu, masih tetap terlihat sangat melarat. Kakek, ayah ada di dalam. Cepat ketuk pintunya. Ayah, ayah, cepat buka pintunya. Aneh. Kenapa sepertinya aku mendengar seseorang berteriak memanggil ayah? Ada tamu. Tuan Raja Iblis, sepertinya putrimu sedang memanggil di depan pintu. Omong kosong, aku bahkan belum menikah. Ini benar-benar darah dagingku. Seumur hidupku aku hanya pernah menyentuh satu wanita, yaitu peri kecil Forteen tahun yang lalu. Anak siapa ini? Di mana orang tuamu? Kakak, cepat tolong ibu. Ibu terluka oleh orang jahat. Ini peri kecil dari Forteen tahun yang lalu. Ayah, cepat tolong ibu. Koneksi darah. Dia benar-benar putriku. Manusia, ini adalah anak kandungmu yang lahir 5 tahun lalu. Darah dagingmu sendiri. Mulai sekarang, dia aku serahkan padamu. Harus jaga anak kita baik-baik. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Ada tentara surgawi yang mengejar aku dan kakek. Bawa kakek bersembunyi. Aku akan memancing mereka pergi. Kami adalah tentara surgawi. Luo Ruying melahirkan keturunan manusia, berkhianat pada sekte. Sekarang segera ikut kami kembali. Jika tidak, akan langsung dibunuh. Tentara surgawi, terdengar sangat hebat ya. Apakah dunia keabadian bisa seenaknya menindas orang? Hahaha. Luo Ruying, kupikir kau mencari siapa untuk menjadi pendukungmu. Ternyata hanya manusia biasa tanpa kekuatan sihir. Apa yang bisa dia lakukan? Jangan-jangan bocah ini adalah ayah dari anaknya. Tidak disangka, seorang kaisar wanita dunia keabadian malah memeluk seorang pria desa. Kalau tersebar, 3 dunia pasti akan menertawakannya. Karena Dewa Agung di atas sana sudah bilang. Dia hanya menginginkan ratu ini. Luo Ruying, hidup atau mati tidak masalah. Menurutku, biarkan saja suami istri ini menjadi sepasang kekasih yang mati bersama saja. Ada apapun, tujukan padaku. Menindas manusia biasa dan seorang anak. Apa hebatnya? Cepat bawa kakek pergi, sejauh mungkin. Jangan pernah kembali, kakek. Jangan tinggalkan ibu. Kakek ingin pergi bersama ibu dan ayah. Selama aku ada, siapapun jangan harap bisa menyakiti istri dan putriku. Kau jangan cari mati. Mereka itu adalah tentara dari istana surgawi. Kau manusia biasa, bahkan tidak bisa menyentuh mereka. Hompehe, bocah bodoh. Aku membunuhmu semudah menginjak semut. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin melihatnya. Jangan asal bicara. Cepat bawa kakek pergi. Aku yang akan menghadapi mereka. Tunggu, ibu ada apa? Ibu, ada apa? Pembuluh darah hancur. Tulang abadi diambil, bahkan jantung pun sudah tidak ada, mengandalkan jantung palsu untuk bertahan hidup. Dulu dia adalah kultivator tingkat kaisar abadi. Kalian berani melukainya seperti ini. Bocah, apa kau tahu siapa yang mengambil tulang abadinya? Jangan bilang kau manusia biasa, bahkan kaisar abadi di langit pun belum tentu menjadi lawan orang besar itu. Jangan banyak bicara dengannya, lakukan saja. Aku menunggu untuk menerima hadiah Hem. Sayang, kalian jangan mendekat. Jangan menangis. Sembunyi di belakang ayah. Bukan manusia biasa. Kau adalah iblis dari One Hundred tahun yang lalu. Sekarang baru tahu. Sudah terlambat. Wah, kakek hebat sekali. Kakek, baiklah. Jangan beritahu ibu tentang hal tadi. Ayo kita pulang, oke? Kakek tidak akan bicara. Kakek sangat penurut. Kakek sangat baik.
Lukamu terlalu parah, hanya bisa menggunakan kultivasi iblisku untuk sementara menyelamatkan nyawamu. Ayah, cepat tolong ibu. Kakek, tenang saja, ibumu sudah tidak apa-apa. Kemarilah, tutup matamu, ayah akan memeriksa ingatanmu. Aku ingin mencari ibu. Aku ingin mencari ibu. Anak haram, menangis lagi. Aku lempar kau ke dunia manusia. Hahaha. Ibumu sekarang juga tidak bisa melindungi diri sendiri. Sama sekali tidak peduli dengan hidup matimu. Hahaha. Ah. Tulang abadi tertinggi ini, dan hati 7 lubang yang indah ini. Aku akan bisa langsung menjadi kaisar abadi. Hahaha. Dunia keabadian yang hebat. Bahkan istri dan putriku pun berani ditindas. On 100 tahun lebih berlalu. Kurasa kulit kalian sudah gatal lagi. Ayah, bisakah membantu ibu membalas dendam? Orang-orang jahat itu selalu menindas ibu. Tenang saja. Setelah ayah tahu siapa orang-orang jahat itu, satu pun tidak akan bisa lari. Kau sudah bangun. Bagaimana aku masih hidup? Kakek, ibu, kalian akhirnya bangun. Ayah yang menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menyelamatkan tubuh abadi? Tapi aku memang tidak mati. Mungkin seorang abadi yang tinggal di dekat sini yang turun tangan. Tadi ayah bilang akan membantu kita membalas dendam. Orang-orang jahat itu tidak akan ada yang bisa lari. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Jika bukan karena tulang abadiku yang diambil, aku juga tidak akan membawa Yeye datang merepotkanmu. Setelah lukaku sedikit membaik, aku akan pergi kemana. Tulang abadimu tidak hanya diambil, hati abadi dan keberuntunganmu juga diambil. Keluar dari desa ini, bahkan besok matahari pun tidak akan bisa kau lihat. Kau jelas hanya manusia biasa. Bagaimana bisa tahu semua ini? Jangan tanya. Minum dulu ramuan obatnya. Temani Yeshi istirahat dengan baik. Hal lain tidak penting. Obat apa ini? Bagaimana bisa lebih kaya kekuatan spiritual daripada tanaman obat dunia keabadian? Hanya tanaman obat liar yang aku ambil saat aku berada di pegunungan. Tidak ada yang spesial. Kau yakin? Ini bukan rumput abadi yang ditanam oleh dewa di pegunungan. Tanaman obat di gunung ini banyak. Aku juga tidak tahu yang mana rumput abadi. Asal ambil saja. Ajaib sekali. Orang biasa makan satu batang rumput abadi jenis ini, sudah bisa langsung menjadi abadi. Aku merasa lukaku jauh membaik. Walaupun luka sudah sembuh, tapi vitalitasmu terluka. Istirahatlah dengan baik dulu. Aku membawa Yei keluar mencari sedikit buruan untukmu memulihkan kondisi. Ayo Yeje, kakek bantu ayah membawa. Kau segalanya baik. Sayang sekali hanyalah manusia biasa. Sekarang aku terluka parah. Banyak orang yang menginginkan tubuh abadiku. Aku tinggal hanya akan menambah masalah bagimu. Bahkan anak juga dalam bahaya. Setelah malam ini, aku harus meninggalkan tempat ini. Anggap saja sebagai perpisahan terakhir. Sudah memelihara kalian begitu lama. Hari ini waktunya untuk dikeluarkan dan dibuat sup keluarlah. Ayah, apa itu? Belut kecil peliharaan kita. Sangat enak. Lalu apa lagi itu? Itu ayam peliharaan kita. Yesh, bantu ayah rahasiakan. Jangan beritahu ibumu. Nanti ayah akan memasak ayam dan belut ini dalam satu panci untuk menambah nutrisi tubuhmu dan ibumu. Kakek tidak akan bicara. Bahan makanan sudah lengkap. Ayo pulang memasak pulang. Pulang. Wah, harum sekali. Ayah, aku lapar. Kemari. Makan dulu paha ayamnya. Paha ayam yang dimasak ayah enak sekali. Tadi saat mengambil ingatan kakek, aku menemukan konstitusi tubuhnya adalah tubuh iblis abadi yang sangat langka.
Jika makan daging pun bisa meningkatkan kultivasi, suatu saat nanti, Yeyeku pasti akan menjadi puncak dunia iblis dan abadi sekaligus. Dewa Agung dari atas dunia berkata, asalkan bisa membawa kembali anak perempuan itu, dia akan bisa membantuku menembus tingkat kultivasi, terbang menjadi abadi. Aku, Raja Hantu, akan tiba di dunia abadi, hanya selangkah lagi. Ketemu. Hahaha, disinilah tempatnya. Hahaha, tidak disangka seorang kaisar wanita dunia abadi, bisa-bisanya tinggal di gubuk jerami yang melarat ini. Keluarlah, orang tua ini akan membiarkanmu tetap hidup. Kau orang apa? Berani menerobos halaman kediamanku. Siapa aku tidak penting. Yang penting ada orang yang menginginkan nyawamu. Apa kau ingin mati dengan patuh, atau orang tua ini yang membantumu? Ibu. Hahaha. Gadis inilah yang secara khusus diinginkan oleh Dewa Agung. Asalkan bisa menangkapnya kembali, aku akan bisa terbang menjadi abadi. Yeye, cepat ikuti ayah sembunyi dulu. Tidak perlu sembunyi. Selama aku ada, siapapun tidak bisa menyakiti ibu kalian. Haha, aku kira siapa yang begitu angkuh. Ternyata hanya manusia biasa tanpa kekuatan sihir. Manusia biasa apa yang ditakutkan? Suamiku. Cepat bawa kakek pergi. Kalian di sini. Aku takut tidak bisa mengeluarkan kemampuanku sepenuhnya. Kakek, jangan tinggalkan ibu. Ibu ikut kita pergi bersama. Sepertinya orang yang mengejar ibu dan anak ini bukan hanya satu orang. Istriku. Mereka bukan hanya satu orang. Aku bisa tinggal membantumu, jangan memaksakan diri. Jaga anak baik-baik. Aku yang akan mengirim kalian pergi. Sangat mengharukan. Kau pikir setelah mengirim mereka pergi, aku tidak akan bisa menemukan mereka. Setelah aku membunuhmu, mereka satu pun tidak akan bisa lari. Kau cepat pergilah. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Luka istriku sudah pulih hampir sepenuhnya. Raja hantu tadi bukan lawan istriku. Lebih baik aku menyingkirkan bahaya lain terlebih dahulu. Kakek, jangan tinggalkan ibu dan ayah. Kita jangan meninggalkan ibu. Boleh tidak? Kakek, tenang saja. Ayah berjanji padamu, ibumu tidak akan apa-apa. Ayah tidak akan meninggalkanmu dan ibumu. Ayah, apakah yang dikatakan itu benar? Benar, ayah tidak pernah berbohong. Kalau begitu kita cepat cari ibu. Hahaha, kalian mau pergi kemana? Ayah, aku takut. Untunglah aku berjaga-jaga dan diam-diam mengikuti kalian. Tidak disangka malah menemukan keberuntungan. Menemukan gadis kecil ini lebih dulu bocah. Serahkan gadis kecil ini padaku. Aku akan membuatmu mati dengan cepat. Pergi, kau menakuti putriku. Bagus, ternyata kau menyembunyikan kemampuan. Bocah, kalau begitu aku tidak akan sopan padamu lagi. Tutup mata, tutup matamu, tutup telingamu. Sebentar lagi akan selesai. Terimalah kematianmu. Sial. Ini tidak mungkin. Kau sebenarnya siapa? Sudah boleh buka matamu. Di mana orang jahat tadi? Ayah menggunakan trik sulap untuk menghilangkannya. Hore, ayah hebat sekali. Kakek, baiklah. Hal tentang ayah, bisa sulap jangan beritahu ibu ya. Boleh tidak? Kenapa? Karena ini rahasia kecil antara ayah dan kakek. Rahasia kecil tidak boleh diberitahu orang lain. Mengerti? Kakek mengerti. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Ayah pergi membantu ibu memukul orang jahat. Ayah, hati-hati. Tenang saja. Di dalam 3 dunia, belum ada orang yang bisa menjadi lawan ayahmu. Hahaha. Jika terluka oleh gigitan tengkorakku, kau akan terkena racun mayat. Kulihat berapa lama lagi kau bisa bertahan.
Meskipun aku harus mati, aku juga harus menyeretmu untuk menemaniku. Suami dan kakek seharusnya aman. Ini adalah Luoshen. Seindah angsa terbang, laksana naga berenang, sehalus air yang tenang, pedangku laksana pelangi. Hahaha, untunglah orang tua ini menggunakan roh untuk melindungi diri. Hampir saja aku terjebak di tanganmu. Tubuhmu ini sangat cocok untuk dijadikan mayat hidup. Ternyata belum mati. Raja Hantu, jangan-jangan kau ingin memonopoli jasa, sendirian terbang menjadi abadi. Masih ada bantuan. Jika aku mengeluarkan semua kekuatanku untuk mati bersama salah satu dari mereka, suami dan kakek pasti akan tetap dalam bahaya. Wanita ini seharusnya adalah Luo Ruying yang secara khusus diinginkan oleh Dewa Agung dari dunia atas. Ternyata kecantikannya luar biasa. Lalu di mana anaknya? Suaminya yang manusia biasa membawa anak itu melarikan diri. Kau bukan hanya hampir dibunuh oleh seorang wanita manusia tanpa tulang abadi, bahkan membiarkan anak itu lari di depan matamu. Sepertinya Raja Iblis mayat hidup yang legendaris pun tidak sehebat itu. Berhenti berdebat. Kita bertiga gabungkan kekuatan untuk membunuhnya dulu, lalu pergi mencari wanita itu. Membunuh satu orang adalah satu orang. Hanya berharap suami dan Yi seumur hidup bisa hidup damai. Beberapa orang rendahan berani menerobos tempat kultivasiku, mencari mati. Anda adalah senior yang sedang berkultivasi tersembunyi di gunung ini. Terima kasih senior telah menyelamatkan kami. Kau ini siapa? Tidak mau mati malah memaksa. Pil ini bisa menghilangkan racun di tubuhmu, membantumu memulihkan luka. Cepat makanlah. Terima kasih senior. Makhluk yang tidak tahu diri. Senior, mohon ampun. Bagaimana kalian ingin mati? Senior, mohon ampun, tidak tahu di mana junior menyinggung Anda. Senior, mohon ampun. Membunuh kalian beberapa hantu kecil tidak perlu usaha. Ini bagaimana mungkin? Suamiku. Suamiku. Apakah itu kau? Perry, jangan sampai terkena ilusi orang ini. Bagaimana mungkin suamiku hanyalah manusia biasa, bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tadi aku yang kurang jeli. Mohon senior jangan menyalahkan. Menyelamatkan nyawa itu penting. Cepat lari. Hembeh. Trik kecil. Kekuatan orang ini benar-benar menghancurkan ketiga orang tadi. Jelas bukan seorang kultivator dunia manusia. Pasti adalah senior yang menyepi di hutan gunung ini. Senior. Tubuhmu tidak apa-apa. 2 hari pemulihan akan sembuh. Terima kasih senior telah turun tangan menyelamatkan. Senior, aku ada satu hal yang perlu memberitahu Anda sejujurnya. Hal apa? Suamiku secara tidak sengaja memetik banyak tanaman abadi dan tanaman spiritual di gunung ini. Pasti itu semua ditanam senior. Dia tidak mengenali tanaman abadi itu. Hanya tulus ingin merawat penyakitku. Mohon senior jangan menyalahkan. Tidak apa-apa.
Asalkan kau butuh, silakan petik tanaman abadi dan tanaman spiritual itu. Senior ini orangnya cukup baik. Boleh bertanya nama kehormatan senior. Jika suatu saat ada kesempatan, junior pasti akan datang berkunjung berterima kasih. Aduh, sudah menghilang. Konon orang yang menyepi memiliki temperamen yang agak aneh. Sepertinya tidak suka diganggu. Lebih baik nanti ada jodoh baru datang berterima kasih lagi. Aku akan pergi mencari suami dan Yejes. Semuanya keluar. Tuan, Anda mencari kami. Tuan Raja Iblis, Anda datang menjenguk kami. Tadi kalian sedang apa? Tuan, sedang minum. Ada orang yang memasuki hutan penjara iblis, mengganggu kerabatku. Kalian bertiga sebenarnya punya mata atau tidak? Benar-benar tidak tahu kenapa aku membiarkan kalian hidup. Tuan, ada kesalahpahaman. Orang-orang itu memiliki energi iblis. Kami mengira itu adalah orang-orang Anda. Tuan adalah Raja Iblis, memiliki bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Kami takut mengganggu tamu Anda. Benar, Tuan Raja Iblis. Mohon pertimbangkan. Hembeh. Satu orang melarikan diri. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Mengerti, kami akan segera pergi menghabisinya. Mengganggu ketenangan Anda. Tuan, kalau begitu, buat dia mati 10.000 kali. Benar, menyinggung Tuan. Mati 10.000 kali pun sudah terlalu ringan baginya. Aku ingin yang hidup. Jika dia mati, kalian juga tidak usah hidup lagi. Mengerti? Mengerti. Lalu untuk apa kalian masih berlutut di sini? Jika dia lari, kalian tidak perlu hidup lagi. Tunggu saja aku mencari kalian. Suamiku, Yeye, di mana kalian? Istriku, Ibu, Ibu ada di sini. Kakek jangan menangis. istriku, suami juga ingin pelukan. Aku menyuruhmu membawa anak pergi. Kenapa kau membawa anak kembali? Kalau ada apa-apa bagaimana? Suami yang salah, tapi istri ingin suami dan anak meninggalkanmu. Bagaimana mungkin bisa dilakukan? Kakek, jangan tinggalkan ibu. Lain kali tidak boleh begitu. Terlalu berbahaya. Kali ini kemaafkan kau. Ya, mengerti istriku. Jadi istri, benar-benar tidak berniat memberikan pelukan reuni pada suamimu ini. Dunia keabadian tahun 757. Aku tidak mencari kalian. Kalian malah berkali-kali datang mempersulit mereka. Ratu, benar-benar menganggap aku, Ming Zheshen, sudah mati. Berita dunia keabadian. Raja Iblis kembali. Kalian tahu tidak, perang besar abadi iblis ratusan tahun yang lalu, penguasa dunia iblis, Ning Zheshen, menghujani darah dunia abadi, bertarung sampai gelap gulita. Puluhan kaisar abadi bekerja sama, tapi tidak bisa menahannya. Lalu bagaimana nasib Raja Iblis itu? Kenapa sekarang tidak ada beritanya? Ada yang menebak dia sebenarnya terluka parah. Setelah turun ke dunia bawah tidak lama kemudian mati. Sepertinya dunia abadi kitalah yang lebih unggul. Hahaha. Apa? Ada yang ingin memaksa terbang menjadi abadi, menerobos formasi dunia abadi kita. Sudah 100 tahun lebih tidak ke sini. Kenapa dunia abadi masih terlihat seperti ini? Itu dia belum mati. Kembali lagi. Kepala penjaga, apa kita harus naik menangkapnya? Kepala penjaga memberi perintah, tangkap. Hantu berkepala besar itu, dia adalah cucu dari pedang Iblis. Kau mengenaliku, Tuan Raja Iblis.
Nama Anda sudah lama tersebar di 3 dunia. Perang besar abadi iblis one 100 tahun yang lalu. Saya beruntung pernah melihat Anda. Sudah terlalu lama tidak datang ke dunia abadi kalian. Istana bumi jalan surgawi bagaimana? Terima kasih. Tamatlah. Dunia abadi akan segera menderita lagi. Orang tua, kalau belum mati, cepat keluar temui aku. Orang rendahan dari mana, berani menerobos istana bumi jalan surgawi? Jalan surgawi, orang tua yang bertanya langit itu, suruh dia keluar. Itu kau. Penguasa dunia iblis, Ning Sheshen. Benar. Langka sekali orang istana bumi jalan surgawi masih ada yang mengenaliku. Tapi kau salah, aku adalah mantan Raja Iblis. Sekarang sudah terhadap Ming Yeshen. Kau menerobos dunia abadi, meremehkan istana bumi jalan surgawiku. Benar-benar menganggap dunia abadi mudah ditindas. Kenapa? Langit sudah cerah. Hujan sudah reda. Apakah istana bumi jalan surgawi kalian merasa diri sendiri sudah hebat? Sekarang aku sudah melangkah ke kekuatan Kaisar Abadi. Tujuannya adalah suatu saat nanti, membalas dendam atas kehancuran istana bumi jalan surgawiku 100 tahun yang lalu. Tidak heran adalah seorang putri. Hanya dalam 100 tahun sudah melangkah dari tingkat abadi ke tingkat Kaisar Abadi. Di seluruh dunia abadi, kekuatan yang mulia putri, juga keberadaan yang bisa dihitung dengan jari. Bocah di langit itu pasti bukan lawan dia. Aku jelas sudah menembus tingkat Kaisar Abadi. Bagaimana tidak bisa menahan satu telapak tanganmu? Dunia abadi semuanya terbukti tidak bisa dibalikkan. Sepertinya istana bumi jalan surgawi ini, ada perlunya untuk tetap ada. Orang tua, aku tahu kau belum mati. Semuanya adalah 3 kehidupan. Tamat. Istana bumi jalan surgawi sudah tamat. Tunggu sebentar. Jalan surgawi bertanya langit menemui Tuan Raja Iblis. Apa yang terjadi? Kenapa leluhur memberi salam pada bocah itu? Aku tidak salah lihat, kan? Apakah ini leluhur yang setiap hari sangat berwibawa? Kata-katanya tidak bisa dibantah. Mohon Tuan Raja Iblis untuk bermurah hati. Lepaskan muridku sekali ini. Leluhur, Anda harus membantu murid. Dia yang pertama menerobos istana bumi. Aku hanya menjalankan tugas. Tutup mulut. Makhluk tidak punya mata. Tuan Raja Iblis adalah orang yang bisa kau singgung. Pergi ke tempat tersembunyi untuk merenung selama 100 tahun. Cepat pergi. Tidak tahu Tuan Raja Iblis datang ke istana bumi kami. Ada urusan apa? Aku datang hari ini. Ada urusan yang ingin meminta bantuan istana bumi jalan surgawi kalian. Tidak pantas. Tuan Raja Iblis silakan perintahkan. Aku ingin kau dan dunia abadi lainnya membantuku menyelidiki informasi tentang seorang wanita bernama Luo Ruying, terutama latar belakang kekuatan keluarga yang dimilikinya. Mengerti, Luo Ruying? Apakah wanita ini menyinggung Raja Iblis? Jika iya, istana bumi jalan surgawi bersedia melakukan untuk Raja Iblis. Tidak perlu. Kau selidiki saja, selidiki dengan jelas dan beritahu aku. Orang tua ini akan segera memberitahu wilayah abadi lainnya dan setiap sekte untuk menyelidiki asal-usul wanita ini. Bagus. 3 hari lagi aku akan datang lagi. Jika saat itu tidak ada berita yang aku inginkan, istana bumi jalan surgawi tidak perlu ada lagi. Cepat katakan siapa yang mendukung kalian datang ke sini. Katakan. Tidak mau katakan. Sial, mulutnya keras sekali. Aku sudah memukulnya puluhan kali. Bocah ini tidak mau membuka mulutnya. Minggir, biar aku saja. Biar mulutmu keras. Dua orang bodoh ini benar-benar tidak menyadari. Mulutnya disumbat atau sengaja. Hahaha, giliranku. Haha, cukup. Kalau kalian memukulnya lagi,
Dia akan mati jika sampai membunuh orang. Tuan itu tidak akan mengampuni kita. Aku sudah mengirim pesan suara kepada Tuan. Kurasa Tuan akan segera tiba. Kalau begitu, tunggu Tuan datang baru putuskan bagaimana menghukumnya. Aku beritahu kau, kau tidak boleh mati sekarang. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Dengar tidak? Ketiga Raja Iblis semuanya berada di puncak tingkat Dewa Langit, tapi patuh menerima perintah orang. Mungkinkah tetua berjubah hitam yang membunuh Raja Hantu Lujian dalam sekejap? Salam, Tuan. Orang ini baru berusia awal 20-an, tapi tidak terasa sedikit pun tingkat kultivasinya, namun memiliki aura yang mengintimidasi dunia. Kenapa dia terlihat seperti mau mati? Apa kalian menyiksanya? Tidak ada, Tuan. Orang ini melawan mati-matian. Kami tidak sengaja menggunakan sedikit tenaga. Benar-benar tidak memukulnya sama sekali. Katakanlah, siapa kalian? Siapa yang menyuruhmu kemari? Senior, Junior Sucheng adalah putri dari Rugong saat ini. Tidak sengaja masuk ke tempat ini dan menyinggung Tuan. Harap Tuan melepaskan Junior. Lain hari saya akan datang meminta maaf. Aku bertanya padamu siapa yang menyuruhmu. Apa kau tidak mengerti? Aku tanya sekali lagi, siapa yang menyuruhmu datang? Seorang tuan dari dunia atas. Dia menyembunyikan identitasnya. Aku belum pernah melihat wajahnya. Dia bilang bantu dia membawa kembali ibu dan anak Luo Ruying. Dan dia akan membantu kami terbang ke dunia abadi. Hanya ini yang aku tahu. Mohon ampun. Senior, bagaimana kalian menghubungi orang itu? Kami tidak bisa menghubunginya. Orang itu yang selalu datang mencari kami. Ceritakan asal-usul kalian. Aku adalah putri Sushe dari Rugong. Yang lain adalah pemimpin sekte pedang Qingfeng. Lujian, pemimpin kuil dewa bela diri. Kaisar Wu, dan Raja Gua Hantu Renkui. Kami adalah pemimpin dari 4 sekte besar di dunia. 3 hari lalu pria misterius itu datang, meminta kami bergabung untuk menangkap ibu dan anak Luo Ruying. Dia berjanji membantu kami naik dan merekomendasikan kami ke sekte dunia abadi. Jadi kami setuju. Senior, aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Seluruh Rugong bersedia mengabdi padamu. Tolong lepaskan aku. Ini benda apa? Senior, senior, tolong hentikan. Berani melukai hatiku. Jangan harap. Tuan, makhluk kecil Anda merayap kemari. Aku ada tugas untukmu. Tuan, tolong perintahkan aku. Aku bersedia melayani Tuan. Tuan, Sudah penuh. Sudah penuh. Tidak bisa menampung lagi. aku tidak tahan lagi. Jika kalian ingin menerobos, patuhlah dan tahan. Apa kau merasa dirimu tidak terkalahkan? Tidak, tidak, tidak. Bagaimana aku bisa sebanding dengan Tuan? Kami bisa sampai hari ini. Semua berkat Tuan. Aku ingin kalian menjaga keselamatan istri dan anakku saat aku tidak ada di sini. Kultivasi kalian terlalu rendah. Aku akan membantu kalian menerobos dengan energi abadi ini. Terima kasih. Tuan, kami bersedia mempertaruhkan nyawa, bersumpah melindungi Nyonya dan putri kecil sampai mati. Mulai sekarang, Nyonya dan anak Tuan adalah Nyonya dan anakku. Bukan, bukan, maksudku, aku akan menganggap Nyonya dan putri kecil lebih penting dari diriku sendiri. Kita mulai dari sini saja. Sudah pagi. Tunggu.
Itu manusia. Dia sedang menggunakan sihir abadi. Bolehkah saya tahu siapa Anda, senior? Mengapa berkunjung ke gua hantu kami? Leluhur kami akan segera kembali, dan pasti akan menyambut Anda secara langsung. Leluhur kalian tidak akan kembali. Dan gua hantu kalian akan musnah mulai hari ini. Cepat hentikan dia. Selanjutnya, seluruh Rugong, Sekte Pedang King Feng, dan kuil Dewa Bela Diri, semuanya hancurkan. Setiap kali bertindak selalu begini. Serangan balik Dao Langit dari dunia abadi kalian bagiku masih kurang menantang. Leluhur, Raja Iblis datang lagi. Menyambut Raja Iblis. Jangan banyak bicara omong kosong, langsung katakan hasilnya. Raja Iblis, Luo Ruying, adalah putri dari Master Kuil Luo Shen dari wilayah Dewa Beiming. Luo Tianya, ia meninggalkan kuil Luo Shen 100 tahun yang lalu. Hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui. Kuil Luo Shen juga tidak ada kabar tentangnya. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Lain kali kalau ada masalah, aku akan mencarimu lagi. Tuan Raja Iblis berkunjung larut malam, sungguh suatu kehormatan. Apakah Raja Iblis datang untuk menghancurkan kuil Luo Shenku? Itu tergantung pada jawabanmu selanjutnya. Aku bertanya padamu, apakah kau yang mengirim orang untuk mengejar Ruying? Raja Iblis bercanda. Ruying adalah putriku. Mengapa aku harus membunuhnya? 100 tahun yang lalu, ia dibawa pergi oleh sebuah kekuatan besar, dan aku belum pernah melihatnya lagi sejak saat itu. Apa nama kekuatan yang membawanya pergi? Tidak tahu, hanya tahu bahwa kekuatan itu sangat kuat, bahkan wilayah suci Bingxia pun tidak berani menyinggungnya. Mereka mengatakan bahwa ia memiliki bakat sebagai kaisar wanita, dan setelah memberikan keuntungan, mereka membawanya pergi. Apakah Raja Iblis pernah melihat putriku? Bagaimana keadaannya sekarang? Tenanglah Master Kuil Luo Shen. Putrimu baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Namaku Ning Yeshen, panggil aku Yeksen saja. Kenapa sikap Raja Iblis ini tiba-tiba berubah drastis? Yeshen, di mana putriku sekarang? Dia baik-baik saja. Lokasinya untuk sementara tidak bisa kuberitahu. Kuil Luo Shen kalian tidak ada hubungannya dengan masalah ini, jadi aku tidak akan menyelidikinya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ruying? Siapa di sana? Yeye tidur sangat nyenyak. Kenapa dia memelukku tidur? Sudah tidur masih memeluk erat sekali.
Suamiku. Suamiku, bangun. Istriku, istriku, Kau, kenapa bangun pagi sekali? istriku. Badanmu masih sakit. Sudah tidak apa-apa. Istriku, aku sudah merebuskan obat untukmu. Jika langsung disembuhkan, identitas akan terbongkar. Merawat perlahan seperti ini juga sangat baik. Suamiku, lokasiku, telah diketahui oleh orang dunia abadi yang mengejarku. Kudengar ibu kota negara Nanli di dunia manusia lebih terpencil. Kita sebaiknya segera berkemas dan pergi dari sini, bersembunyi di sana sebentar. Baiklah, aku turuti istriku. Wah, istriku hebat sekali. Ada yang perlu dibereskan. Serahkan saja padaku ibu. Ayah, Yiye juga bisa bantu. Istriku, aku keluar membereskan barang ya baiklah. Salam pada Tuan Raja Iblis. Aku akan meninggalkan tempat ini. Kuberikan kalian dua pilihan. Satu, tinggal di sini berjaga. Ikut pergi bersamaku. Tuan, kami akan mengikutimu. Kami bersedia mengabdi sampai mati. Sebelumnya aura siluman buas sangat pekat. Sekarang tiba-tiba semuanya menghilang. Begitu didekati langsung lari. Benar-benar aneh. Ibu, ayah, kita mau pergi lagi. Yesh, kita mau jalan-jalan. Ada banyak makanan enak dan mainan seru. Benarkah? Aku juga boleh makan. Tentu saja, Yiyi kita boleh makan sebanyak yang dia mau. Hore. Kau terlalu memanjakannya. Memangnya tidak baik, atau istri cemburu. Bukan begitu maksudku. Apa yang kau lakukan? Istriku, aku tuh takut ketinggian. Memelukmu baru aku merasa tenang. Benarkah? Kau takut ketinggian. Kenapa aku tidak merasakannya? Istriku, turunkan aku ya. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku cuma mau ke toilet. Perlu aku temani. Aku khawatir ada siluman buas. Tidak perlu, aku segera kembali. Ada aura dunia iblis yang kukenal bersembunyi di sekitar sini. Berani mengganggu aku, istri dan anakku, mencari mati. Keluar semua. Batu bata itu membantumu. Sudah keluar semua, biar aku tidak perlu repot. Demi dunia iblis, kuberi kalian kesempatan bicara. Siapa yang mengirim kalian? Apa tujuannya? Karena kau tahu kami dari dunia iblis. Terimalah kematianmu. Serang. Kerakusan dunia bawah. Mati kau. Siapa kau sebenarnya? Raja tua dunia bawah. Tingkat abadi mati begitu saja. Petir langit lagi. Setiap kali membunuh orang, Dao Langit akan memberikan serangan balik, tetapi aku tidak peduli. Kau jangan mendekat. Batu transmisi suara, menarik juga. Cepat panggil orangmu, istriku sedang buru-buru. Tuan Jizheng. Mohon turun ke dunia manusia. Siapa yang berani menyinggung orang dunia iblis? Aku. Tuan Jizheng. Dia yang membunuh orang dunia iblis kita, menyinggung ras iblis. Mundur. Bahkan semut pun tidak bisa kau atasi, menyinggung dunia iblis. Gunakan nyawamu untuk menebusnya. Musnahlah, semut, api iblis.
Mem. Sangat lemah. Tuan, dia belum mati. Tidak mungkin. Itu adalah serangan penuh dari seorang abadi sepertiku. Kau bermarga Ye dan bisa menggunakan api iblis. Orang keluarga Ye dari pasukan pertama dunia iblis. Benar, aku adalah komandan 10.000 prajurit dari pasukan pertama dunia iblis. Ye Zheng, kau mengenalku. Jenderal iblis pasukan pertama, apakah masih Ye Tianshan? Ya aneh. Kenapa orang ini sangat mengenal dunia iblis kita? Dia yang menyuruhmu datang. Tidak benar. Mengapa aku harus menjawabmu? Bagaimana mungkin? Kau sudah selesai menyerang. Sekarang giliranku. Ini adalah senjata abadi anugerah dari Tuan Ye Tianshan. Bagaimana bisa patah? Dao langit di dunia manusia membatasi. Dia paling tinggi tingkat abadi. Tidak akan bisa melukaiku. Kau mengabaikan aturan Dao langit. Katakan, siapa yang mendukung kalian kemari? Aku tidak tahu identitas orang itu. Dia menyuruhku datang ke dunia manusia membunuh seorang wanita dan membawa pergi seorang anak. Jika berhasil, dia akan memberiku obat rahasia untuk menerobos tingkat kaisar abadi. Hanya itu yang aku tahu. Tunggu saat aku kembali ke dunia iblis. Beraninya, seluruh dunia iblis akan menghancurkanmu. Sombong sekali ucapanmu. Tuan Ye Tianshan, Anda harus membelaku. Orang ini menghina dunia iblis. Siapa yang menyuruhmu turun ke dunia manusia tanpa izin, menghukum atas nama dunia iblis? Ye Tianshan, lama tidak berjumpa. Lancang, berani sekali menyebut nama Tuan Ye Tianshan secara langsung. Bodoh, kau tahu siapa dia? Ye Tianshan menghadap Tuan Raja Iblis. Itu Tuan Raja Iblis. Tuan Raja Iblis, mohon ampun, hamba ini buta. Tolong Tuan bermurah hati. Tuan mohon ampun. Jangan panggil begitu. Aku sudah lama bukan Raja Iblis. Anda selamanya satu-satunya Raja Iblis di dunia iblis. Kami telah mencari Anda selama 100 tahun. Kami mohon Anda kembali. Kenapa? Apa setelah aku pergi tidak ada yang menggantikanku? Raja Iblis, ada pengkhianat yang mengincar posisi Raja Iblis. Tapi sudah kubersihkan semua, posisi Anda tidak ada yang bisa menempatinya. Jadi dunia iblis 100 tahun ini tidak ada Raja Iblis. Tuan Raja Iblis, mohon ikut aku kembali ke dunia iblis. Tidak mau. Siapapun yang ingin jadi Raja Iblis, jadilah, yang penting bukan aku. Kenapa? Karena aku punya urusan yang lebih penting. Urusan yang jauh lebih penting daripada menjadi Raja Iblis. Aku sudah berkeluarga, aku harus merawat istri dan putriku. Tidak ada waktu mengurus dunia iblis. Anda sudah menikah dan punya anak. Sangat benar. Selamat, Tuan Raja Iblis. Bawahan ini akan segera mengumumkan ke dunia iblis untuk menyambut nyonya dan putri kecil kembali. Tidak diizinkan. Aku ingin hidup tenang. Tidak ada yang boleh mengganggu. Tetapi, tidak ada tetapi, kau tidak mengerti. Bawahan mengerti, cepat pergi. Istriku sudah menunggu lama. Terima kasih Tuan Raja Iblis atas ampunan Anda. Terima kasih Tuan atas ampunan Anda. Ingat, jangan datang menggangguku lagi. Akhirnya kutemukan Tuan Raja Iblis. Orang dunia iblis turun ke dunia manusia. Mereka memancing serangan dari Dao langit. Kultivasi lawan jauh melebihi batas dunia manusia. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ye Shen, kau di mana?
Kau pergi kemana tidak bilang-bilang. Maafkan aku, istriku, aku pergi agak jauh, dan tidak sengaja tersesat. Baguslah kau tidak apa-apa, cepat pergi. Di depan ada orang dari ras iblis, kekuatannya sangat hebat. Kita cari jalan memutar baiklah. Aku ikuti kata-kata istriku. Biar aku yang gendong anak, aku akan menggendongmu juga. Hei, Ini semua salah Yesheng, kehilangan pelukan hangat yang enak. Sungguh rugi besar. Istriku, tadi kau bilang ras iblis. Menurutmu, apakah orang-orang ras iblis sangat jahat? ras iblis itu kejam dan tirani. Tidak ada kejahatan yang tidak mereka lakukan. Jahat sejak lahir. Sebenarnya, mungkin ras iblis sekarang tidak seburuk itu. Kau tidak mengerti kekejaman ras iblis yang di luar batas imajinasi. Terutama Raja Iblis dari dunia iblis itu. Lalu, apakah kau pernah melihat Raja Iblis itu? Konon, saat dia menyatukan dunia iblis, dia membunuh separuh pemberontak. Setelah itu, dia memimpin ras iblis menyerang dunia abadi dan menghancurkan lebih dari separuh dunia abadi. Pokoknya, di ras iblis tidak ada orang baik. Istriku benar. Suamimu akan mengingatnya. Fitnah. Jelas-jelas waktu itu dunia abadi yang mencari masalah lebih dulu. Asalkan dia tahu aku adalah Raja Iblis, dia pasti langsung mencampakkanku. Ibu, apakah ras iblis itu penjahat besar? Benar mereka memiliki taring panjang, tanduk di kepala, dan beberapa mata. Mereka paling suka memakan anak kecil. Yeye tidak enak dimakan, jangan takut. Ikut bersama ayah dan ibu. Orang jahat tidak akan berani datang. Sudah terbang terlalu lama. Aku takut kalian lelah. Kita istirahat sebentar. Aku sudah menyadari ada pasukan pengejar sejak tadi. Kultivasinya sangat rendah. Mereka tidak mengincar istriku dan Yeye. Yeshen, jaga Ishi, aku akan pergi melihatnya. Istriku, hati-hati. Paman Shang, bertahanlah sedikit lagi. Kita sudah dekat ibu kota Nanli. Nona, Anda pergilah lebih dulu. Aku akan menahan mereka. Tidak, kita harus pergi bersama. Paman Shang, bagaimana keadaanmu? Jangan pedulikan aku. Cepat lari. Bagus. Hari ini satu pun dari kalian tidak akan hidup. Nona sampah keluarga Qi berani melawan. Kecantikannya lumayan juga. Bagaimana kalau menemani kami bersenang-senang? Biar ku telanjangi dia dan buat kalian semua cuci mata. Sudahlah, jangan berontak. Lepaskan dia. Kalau kalian tidak pergi sekarang, jangan harap bisa pergi hari ini. Ternyata di dunia ini ada wanita secantik dia. Ayah, apakah orang-orang jahat itu akan menindas ibu?